Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 8 yang sudah naik kelas ya, dari kelas 7 ke kelas 8. Insyaallah mudah-mudahan di kelas 8 ini kalian bisa semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengenalkan diri. Nama Ibu Rahma Melia Putri, Ibu guru baru di Muhammadiyah Boarding School ini. Insya Allah selama 1 tahun ke depan, nanti kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu. Baik anak-anakku sekalian, selama 1 semester ini nanti apa aja sih yang akan kita pelajari seperti itu ya. Insya Allah nanti dalam 1 semester kita akan belajar beberapa materi pokok, yaitu yang pertama adalah tentang teks berita, yang kedua yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster, kemudian materi ketiga yaitu tentang teks eksposisi, materi keempat yaitu tentang teks puisi, ini karena materi kelas 8 agak banyak ya. Jadi kita akan membahas setengah dari materi teks eksplanasi. Jadi nanti setengah teks eksplanasinya lagi nanti akan dibahas di semester kedua, semester yang akan mendatang, seperti itu. Gitu ya, jadi ada sekitar 5, tapi materi yang kelima kita hanya bahas setengah dulu aja. Gitu. Oke anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teks berita. Sebelumnya, Ibu mohon kepada anak-anakku sekalian kelas 8 untuk menyiapkan buku catatan. Nah, jadi nanti apa informasi yang Ibu sampaikan, pembelajaran kita pada hari ini seperti, kita kan akan bahas tentang teks berita. Misalnya ada pengertian teks berita itu apa sih gitu ya. Kemudian ada bagaimana cara menyimpulkan teks berita. Nah, nanti dicatat gitu. Nanti setiap akhir pembelajaran akan Ibu minta bukti catatannya. Jadi ketika nanti kalian sedang menonton video pembelajaran ini, disiapkan buku dan juga ballpointnya untuk mencatat seperti itu ya. Oke anak-anakku sekalian, marilah kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama adalah tentang teks berita. Nah, tentunya teks berita ini pasti kalian udah sering ya melihat berita baik di media cetak maupun di media massa gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya di media cetak sekarang sudah jarang ya koran, paling kalian sekarang lebih sering membaca berita di handphone, di media sosial ataupun di televisi dan radio seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan ada 2 kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ada kompetensi dasar 3.1 nih yang ini ya. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian ada kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1 yang ini nak, menyimpulkan isi dari berita, isi berita yang didengar atau yang dibaca. Seperti itu. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita yang didengar atau dibaca dengan baik tentunya ya, harus dengan baik. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan baik, lakukan dengan semaksimal mungkin supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke, ya jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada di dalam berita dan mampu menyimpulkan isi teks berita yang kalian baca atau kalian dengar. Oke Bu, tapi kita sering membaca berita, melihat berita, menonton berita, dan mendengar berita, tapi apa sih teks berita itu gitu ya? Nah, nih, teks berita, Ibu bacakan ya, teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi, yang bersifat aktual. Nah, jadi teks berita itu adalah melaporkan kejadian-kejadian yang memang sesuai dengan fakta, yang benar adanya, tidak dibuat-buat. Kalian pasti sering mendengar ya, berita hoax ya. Hoax itu apa sih Bu? Hoax itu adalah berita bohong, jadi beritanya tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalian harus hati-hati dalam membaca berita atau mendengar berita. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat nih. Oh, dapat informasi A. Oh iya benar-benar gitu, nggak boleh. Jadi harus dilihat dulu, diamati dulu. Benar nggak ya ini terjadi? Jangan sampai kalian termakan dengan berita bohong seperti itu.
Jadi kunci teks berita adalah kalau misalnya tanya, "Nak, teks berita tuh apa sih?" Teks berita tuh ini Bu, teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, yang lampau, tapi dilaporkan di dalam teks berita. Yang sifatnya apa? Sifatnya aktual. Selain aktual, teks berita juga bersifat faktual tadi ya, faktual sesuai namanya, faktual, berdasarkan fakta. Kalau aktual itu adalah yang sedang ramai dibicarakan, yang sedang banyak orang perbincangkan, seperti itu namanya aktual. Kita lanjut ya, sampai di sini mudah-mudahan paham tentang teks berita. Sepertinya mudah karena berita ini sesuatu yang tidak lazim bagi kita ya, terutama bagi anak-anak sekalian. Oke, nah ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, diharapkan nanti anak-anak mampu mengetahui apa sih unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Nah sekarang kita belajar ada berapa sih unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Nah sebelum Ibu membahas, Ibu akan memberitahu bahwa ada 6 unsur yang ada di dalam teks berita. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris kita biasa mengenal dengan 5W plus 1H. What, when, where, why, who, how. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita menyingkatnya atau akronimnya yaitu dengan adik Simba. Nah diingat ya, unsur teks berita ada 6. Apa tuh? Ada adik Simba. Nah kita akan bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah unsur apa atau biasa dalam bahasa Inggris kita sebut dengan what. Nah unsur apa ini adalah menceritakan tentang peristiwa apa sih yang diinformasikan dalam teks berita tersebut. Jadi misalnya ada dalam suatu teks berita menceritakan tentang apa, misalnya tentang bencana banjir atau misalnya gempa bumi, seperti itu ya. Apa itu topiknya, topik dari berita yang disajikan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada di mana atau where, di mana peristiwa itu terjadi gitu ya. Peristiwanya terjadi di mana? Misalnya terjadi di Jakarta. Jakarta harus jelas Jakarta mana? Jakarta Timur kah? Jakarta Barat atau Jakarta Selatan? Itu harus jelas gitu ya. Jadi dalam sebuah berita semua harus jelas. Unsur yang ketiga ada kapan. Nah, selain tadi ada apa yang dibicarakan, apa yang diinformasikan, di mana kejadiannya, kemudian kapan peristiwanya terjadi. Misalnya pukul 18.00 ada kecelakaan di tol Cipali gitu. Itu jelas ya. Kejadiannya apa, kejadiannya adanya di mana dan kapan terjadinya itu jelas. Dan unsur yang keempat ada siapa. Nah, siapa ini adalah maksudnya siapa yang terlibat nih, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pasti dalam suatu peristiwa atau suatu kejadian pasti ada subjek yang terlibat. Nah, ini masuknya ke dalam unsur siapa atau who gitu ya. Kemudian unsur yang kelima ada mengapa, why. Kenapa sih bisa terjadi? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, ini harus dijelaskan di dalam sebuah teks berita. Misalnya terjadi banjir. Kenapa kok bisa banjir? Nah, ini dijelaskan di dalam unsur ini. Nah, gitu ya. Unsur berita ini, unsur mengapa ini menjelaskan mengapa peristiwa yang diinformasikan bisa terjadi. Kemudian bagaimana? Nah, Bu, apa bedanya sih bagaimana dan mengapa? Beda. Kalau misalnya mengapa itu hanya menjelaskan secara singkat. Kalau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi alur ceritanya, awalnya gimana? Kok bisa terjadi kecelakaan? Misalnya kok bisa terjadi banjir gitu. Itu diceritakan secara runtut dan terperinci. Itu adanya di unsur bagaimana. Pintar. Mudah-mudahan sampai di sini. Kalau misalnya Ibu ngomongnya terlalu cepat, mohon maaf ya. Karena ini semangat banget nih Ibu menyampaikan materi tentang teks berita ini karena ini berita materi yang cukup menarik. Sangat menarik. Jadi ini ya tadi ya, adik Simba. Nah, adik Simba ini tadi kepanjangannya ada apa, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Nah, ini kita singkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Diingat ya kalau misalnya Ibu tanya, nah unsur berita ada berapa? Jawabnya ada 6. Apa saja nak? Adik Simba Bu. Nah, kalau misalnya sudah tahu kuncinya adik Simba, insya Allah ingat kepanjangannya. Adik Simba, oh A-nya apa ya? Oh apa. D-nya apa ya? Di mana? K-nya apa? Kapan? Kemudian adik, S-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Gitu ya.
Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H, kalau dalam bahasa Indonesia ada adik Simba. Jangan lupa dicatat ya, sambil dicatat, sambil disimak penjelasan dari Ibu dan sambil dicatat. Oke, ini ada contoh teks berita singkat. Ibu akan bacakan, kita baca sama-sama ya. Kalian baca di rumah, Ibu bacakan di sini, gitu ya. Sambil menyimak boleh, sambil dibaca juga boleh. Oke. Ini ada teks berita yang singkat. Judulnya adalah Remblong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Nah, ini anak-anak ya, ini tadi ada contoh singkat tentang teks berita yang membahas tentang sebuah kecelakaan mobil yang terjadi di Cipali, di tol Cipali. Seperti itu. Nah, dari teks berita yang singkat ini kita akan bahas unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang tadi ada 6 itu loh, yang ada adik Simba. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini unsur yang tadi ada di dalam teks berita yang sebelumnya yang sudah kita baca bersama-sama. Unsurnya ada 6 ya, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, A. Apa? Apa yang diberitakan? Yang diberitakan apa sih? Nah, ini ada sebuah kecelakaan hebat. Ini mohon maaf Ibu tidak urut ya menyusunnya, nggak apa-apa. Yang penting ada komplit, ada 6. Kemudian setelah apa tadi sudah tahu ya, kecelakaan hebat. Siapa yang diberitakan? Siapa sih subjek dalam teks berita yang tadi kita baca bersama-sama? Subjeknya adalah mobil mewah milik seorang bernama Agus. Ya, jadi yang diberitakan adalah tentang mobil mewah yang mengalami kecelakaan. Siapa yang punya? Namanya Agus. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Tol Cipali. Kapan peristiwa itu terjadi? Tanggal 4 Maret 2015. Mengapa? Kenapa sih peristiwanya bisa terjadi gitu ya? Karena pengemudi mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Atau kalau misalnya mau ditulis dengan karena pengemudi mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, boleh nggak Bu? Boleh. Kemudian ada unsur yang terakhir adalah bagaimana kejadiannya. Ini pemaparan singkatnya ya. Pengemudi menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Jadi ini penjelasan dari yang tadi mengapa. Ini penjelasan singkat aja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi lengkap nih, ada unsur adik Simbanya apa? A-nya ada nggak? Apa ada? Di mananya ada? Kapannya ada? Siapanya ada? Mengapanya ada? Dan bagaimananya ada juga. Nah, berita seperti inilah berita yang memiliki 6 unsur dengan lengkap. Inilah yang disebut berita yang sesuai dengan fakta atau faktual dan aktual. Jadi kalau misalnya kalian baca berita harus diteliti betul, ada nggak nih 6 unsurnya? Kalau nggak ada nih patut dipertanyakan, benar nggak nih beritanya? Jangan-jangan ini hanya berita bohong atau hoax gitu ya. Jadi mulai sekarang anak-anakku sekalian, Ibu mohon kalau misalnya ada berita baik yang kalian baca ataupun kalian dengar, kalian harus teliti betul. Ada nggak 6 unsur ini? Kalau nggak ada berarti ada sesuatu yang mengganjal. Ada jangan-jangan ini hanya buatan beritanya, tidak sesuai fakta gitu ya. Oke, nah ini tadi ada di KD yang kedua itu ada menyimpulkan isi berita. Sekarang bagaimana sih Bu cara kita agar bisa menyimpulkan isi dalam sebuah teks berita? Ini ada beberapa langkahnya, kita bahas satu persatu ya, ada 4 kalau nggak salah. Langkah yang pertama, kita harus tentukan dulu unsur-unsur yang ada di dalam teks berita yang dibaca atau didengar. Jadi setelah kalian membaca atau kalian mendengar sebuah berita, kalian harus tentukan dulu tuh 6 unsur. 6 unsur yang tadi sudah kita bahas, ditentukan dulu ada adik Simba. Setelah ditentukan sudah dapat seperti yang tabel tadi yang sebelumnya. Sudah dapat
unsurnya, kemudian kita lanjut yang kedua. Jadikan unsur-unsur yang tadi sudah didapat itu sebagai bahan untuk menyimpulkan isi teks. Jadi setelah menemukan, ya kita temukan nih semuanya ada 6 unsur. Nah, 6 unsur itu kita jadikan bahan untuk nanti menyimpulkan isi teks berita. Kemudian yang kedua apa, Bu? Mohon maaf, yang ketiga apa? Seleksi informasi yang penting untuk menjadi bahan kesimpulan, karena tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita. Jadi dari 6 itu kalian harus seleksi betul mana yang paling penting untuk dijadikan simpulan. Ya, kalau simpulan namanya juga simpulan, itu hanya garis besarnya saja, gambaran secara umum. Jadi kalian harus menyeleksi informasi-informasi yang paling penting. Ingat ya, semua informasi dalam teks berita penting, tapi kalian harus menyeleksi informasi yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan menyimpulkan isi teks berita. Paham ya? Setelah tadi menentukan unsur, kemudian menjadikan unsur tersebut sebagai bahan. Nah, unsur yang sudah didapat kita seleksi, kita ambil yang paling pentingnya. Nah, ini jangan lupa dicatat ya, Nak ya, karena ini penting. Karena nanti akan ada tugas untuk menyimpulkan isi teks berita. Tenang, teksnya nggak panjang-panjang kok. Nah, ini ada langkah yang terakhir. Kemudian, jadikan informasi yang tadi sudah diseleksi, informasi penting tadi, menjadi pokok-pokok berita. Dijadikan kan nanti ada poin-poin itu kan yang sudah kalian seleksi. Kemudian, setelah dijadikan pokok-pokok berita atau poin-poin penting tadi, kemudian dirangkai menjadi sebuah simpulan, menjadi satu paragraf simpulan isi teks berita. Jadi deh simpulan isi teks beritanya. Jadi dari berita yang panjang, kalian ambil unsurnya 6 tadi, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan, dan kalian pilih, kalian seleksi mana yang paling penting, yang kira-kira nggak boleh ketinggalan. Kalau ada di simpulan nih harus ada nih gitu ya. Diseleksi yang paling penting, kemudian kalian sudah dapat poin pentingnya dan kalian rangkai menjadi satu buah paragraf dan jadilah sebuah simpulan isi teks berita. Semoga sampai di sini anak-anakku semua paham ya. Oke, ini Ibu berikan contoh simpulan isi teks yang tadi, teks berita yang sudah kita baca ya. Simpulan isi teks berita, remblong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Ini simpulannya tadi, Nak. Simpulan teks berita yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Ini simpulannya sudah Ibu dapat. Tadi kan kita sudah mengambil unsurnya. Nah, sudah dipilih yang penting yang mana. Nah, jadilah simpulannya seperti ini. Kecelakaan hebat yang menimpa sebuah mobil mewah terjadi di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan mengalami remblong. Nah, bisa dilihat ya, yang tadi ada di unsur tidak semuanya ada di simpulan karena sudah diambil yang paling pentingnya saja. Tadi kan kalau yang di unsur ada yang kecepatan 120 km per jam, itu bisa diganti. Bisa diganti dengan yang paling penting, diganti dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi gitu ya, dan mengalami remblong. Jadi yang kita jadikan simpulan ini hanya yang paling pentingnya saja, yang tidak bisa kita lepaskan nih unsur ini dari teks berita. Kalau misalnya tempat kan nggak bisa ya, nggak bisa dihilangkan, harus ada, dan kejadiannya kapan juga harus ada. Seperti itu. Apa yang terjadi harus ada. Kenapa bisa terjadi? Harus ada. Tetap 6 unsur itu harus ada, tapi kita ambil yang singkat aja. Kita ambil singkat, intinya saja, secara umum saja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan anakku sampai di sini paham, bisa mengetahui ada 6 unsur teks berita, kemudian bisa tahu bagaimana cara menyimpulkan berita, dan sudah tahu nih ada contoh simpulan teks berita. Seperti itu. Jadi nanti tugasnya sudah bisa ya, bisa mengerjakan insya Allah. Nah, ini setelah menyimpulkan, ini ada materi yang terakhir. Setelah menyimpulkan, ya, ada baiknya kita membuat tanggapan tentang isi teks berita yang sudah kita buat. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, nih. Tanggapannya bisa berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau tambahan pendapat tentang berita yang tadi kita baca dan kita simpulkan. Nah, ini tadi simpulan yang sudah kita dapat ya, sudah kita buat. Ini kecelakaan hebat yang menimpa sebuah mobil mewah terjadi di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan mengalami remblong. Ini simpulannya. Terus tanggapannya seperti apa, Bu? Nah,
Kita buat tanggapan. Ingat ya, tanggapan itu isinya bisa pernyataan setuju, nih, tidak setuju, suka, tidak suka, atau tambahan pendapat. Menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, ini tanggapan tentang simpulan yang sudah kita buat nih. Sebaiknya dalam mengendarai kendaraan bermotor, jangan menggunakan kecepatan yang tinggi. Karena jika kita menggunakan kecepatan yang tinggi dalam berkendara, akan membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lain. Ini tanggapannya ya, tanggapan dari kita seperti itu. Nanti insya Allah kalian akan berlatih untuk menentukan unsur, kemudian menyimpulkan, dan nanti ditambah dengan tanggapan, membuat sebuah tanggapan atas berita yang kalian baca atau kalian dengar. Seperti itu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita tentang teks berita sudah selesai. Wah, ternyata tidak terlalu sulit ya Bu ya, belajar tentang teks berita, menarik sekali gitu ya. Perlu diingat, Ibu tekankan sekali lagi, nak, kalau kalian membaca atau mendengar sebuah berita, tolong dipastikan berita itu benar, yang mengandung 6 unsur tadi, bahwa berita itu harus sesuai dengan fakta. Jangan sampai kalian termakan berita bohong atau hoax gitu ya. Bahayanya lagi kalau misalnya kalian percaya dengan berita bohong atau hoax dan kalian menyebarluaskan berita itu, wah, itu akan banyak orang lagi tuh yang termakan dengan berita-berita bohong. Oleh karena itu, ketika kalian ingin menyebarluaskan sebuah berita, kalian harus pastikan berita itu benar adanya, sesuai fakta atau bersifat faktual. Ya, oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian sudah selesai mencatat, dan insya Allah setelah ini kalian akan mengerjakan tugas supaya kalian lebih paham lagi tentang unsur dan juga cara menyimpulkan teks berita. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa diajukan melalui conference. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.